itu kan sistem yang dibangun, yang kemudian juga servernya kan server yang besar ya. Iya, iya. Kemudian juga kalau kita melihat tadi soal itu tidak hanya soal pengawasan melulu, tapi tadi kemudahan dalam memberikan layanan, kemudian kemudahan dalam wajib pajak memenuhi kewajibannya, kemudian dalam memperoleh haknya, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa dengan adanya Cortex System ini itu basis data akan semakin luas gitu. Nah, itu. Nah, kalau kemudian penggunaannya skup tertentu, apalagi misalkan skup untuk fiskus orang pribadi kan ini kalau boleh dibilang, nah, itu nanti kemudahan uji coba untuk kemudahan layanannya itu seperti apa? Ini kan malah jadi kurang efektif lah ya kalau boleh dibilang. Nah, dengan Cortex System nanti dengan adanya kerjasama antar lembaga, kemudian data bisa diberikan secara lebih real time ya, walaupun mungkin nanti apakah benar-benar waktunya itu tidak ada jeda atau mungkin jeda 1-2 hari ya, atau 1 minggu, tapi paling tidak ketika nanti ada satu kesatuan data dari berbagai lembaga itu, tentu nanti basis data kita akan semakin luas, akan semakin besar, sehingga kekhawatiran kalau tidak salah ya disebutkan juga dalam uraian petisinya itu bahwa sehingga yang nanti yang menjadi sasaran pajaknya itu tidak hanya itu saja dengan Cortex System ini. Jadi nggak ini berburu di kebun binatang lagi ya? Iya, jadi nanti kebun binatangnya akan diperluas. Oh. Dari otoritas pajak juga akan bisa lebih cepat untuk melihat, untuk menangkap potensi-potensi pajak yang mungkin bisa dikonversi menjadi penerimaan negara kan gitu. Dan mungkin ini juga sih Bos, terkait dengan tadi yang dibahas di dalam petisi itu. Kalaupun nanti ini kemudian diaplikasikan, kan ada beberapa yang diaplikasikan itu ya, layanan-layanan atau proses bisnis yang akan diaplikasikan. Ya. Itu kan ketika dia diaplikasikan ya semua akan kena gitu loh. Iya, betul. Yang bisa memanfaatkan proses bisnis A atau mungkin kemudahan di titik ini ya nggak hanya 40-an ribu orang yang di DJP, tapi semua wajib pajak ya yang tercover di dalam terdaftar di dalam sistem di DJP itu. Jadi semua wajib pajak, sehingga ya kalaupun nanti akan melihat dari aspek pengawasan apakah ini ya tentunya 40.000 orang pajak ini akan kelihatan juga, ya kan? Fiskut kan wajib pajak juga. Wajib pajak juga, pasti akan kelihatan punya tabungan di mana, punya investasi apa saja, kan kelihatan juga di situ. Betul. Kenapa harus cakupannya ini tapi harus diperluas juga seperti itu. Betul. Jadi dengan diperluas itu fiskusnya juga pasti terjaring di situ gitu. Dan kalau berdasarkan informasi yang kita dapat ya, mungkin nanti kalau misalkan ada koreksi atau ada ini beberapa fitur atau fitur awal nanti yang untuk biar lebih mempermudah wajib pajak mendapatkan layanan-layanan itu kan antara yang pertama itu kan soal registrasi ya atau pendaftaran itu. Jadi nanti wajib pajak ketika akan melakukan registrasi itu juga akan lebih mudah dengan nanti adanya Cortex System ini. Registrasi tadi berarti mencakup yang belum ber-NPWP, data NPWP, kemudian PKP, gitu. Ya, dan pendaftaran lainnya. Iya, perubahan data ya. Ketika mau merubah data nggak perlu datang ke kantor pajak ribet-ribet ya. Iya, untuk mensinkronkan data, misalkan ada perubahan akta atau perubahan alamat atau apapun. Nanti dengan adanya Cortex System itu akan lebih dipermudah lah begitu. Kemudian juga nanti adanya pembayaran. Jadi nanti ada proses pembayaran multi akun untuk SPT itu? Unifikasi. Jadi berbagai akun bisa langsung dibuat dalam satu ini pembayaran gitu, billing pembayaran. Kemudian dimungkinkan kita bisa melihat riwayat transaksi juga. Jadi kan wajib pajak juga akhirnya bisa mengetahui riwayat transaksi saya itu pembayarannya kemarin ini ada rekodnya. Jadi nggak perlu nanti setelah bayar nggak perlu di screenshot disimpan, nggak perlu. Tinggal buka akunnya di DJP,
itu ada recordnya Itu record semua. gitu. Terus kemudian juga ada akun wajib pajak. Jadi nanti akun wajib pajak itu tempat pencatatan, penyimpanan, dan penyampaian data atau informasi termasuk dokumen terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi nanti itu juga ada recordnya di situ, sudah menyampaikan apa segala macam. Gitu. Dalam penyampaian SPT itu juga akan menjadi lebih mudah karena apalagi untuk orang pribadi nanti ada pre-populated ya. Jadi data-data mereka itu sudah masuk ke dalam sistem DJP, kemudian nanti wajib pajak tinggal mengotorisasi. Itu yang disosialisasikan ya, yang disampaikan, tinggal mengotorisasi yes kalau memang itu sesuai dengan yang keadaannya sebenarnya. Udah nanti akan muncul. Jadi misalnya seorang dokter nih. Ya. Karena praktek di banyak tempat, klinik, rumah sakit, di sini dipotong pajak, di sana dipotong pajak. Nanti itu yang sudah dipotong akan terrekod di akunnya dia. Tinggal mau dipakai, mau dilaporkan, diklik gitu ya. Iya, betul. Artinya memang kemudian juga ada layanan-layanan perpajakan yang lain ya, misalkan membutuhkan kelas pajak atau apa, itu juga sudah tercover nanti di dalam sistem untuk tahap awal itu nanti sistem pesiap untuk tahap awal. Jadi memang kalau kita bicara Kortek sistem ini ya tadi kita harus garis bawahi, kita jangan hanya melihat itu sebagai sebuah alat untuk menelanjangi wajib pajak gitu ya, tapi juga sebuah alat untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan juga memperoleh hak-haknya gitu. Jadi ini yang perlu harus tersampaikan ya kepada masyarakat, kepada wajib pajak agar tidak perlu takut dengan pemberlakuan Kortek sistem ini. Karena harusnya malah menyambut dengan gembira gitu. Ada sistem baru gitu ya. Sistem baru dan karena memang ini ya Bos, message-nya adalah message pesan maksudnya. Bukan message yang lain. Message-nya adalah selain tadi kewajibannya yang tersampaikan, haknya juga di sini juga jadi prioritas ya. Ya, betul. Mungkin untuk informasi bahwa haknya wajib pajak itu tidak hanya dapat NPWP, kemudian NPWP-nya bisa digunakan untuk proses apa-apa. Selain itu kan juga banyak ya. Seperti yang pernah viral, misalnya minta pengembalian. Ya, itu juga haknya wajib pajak. Ketika nanti sudah sistem ini berlaku, maka di sistem itu akan kelihatan nih, benar, dan akan lebih mudah. Mendapatkannya lebih mudah. Dan otoritas pajak juga lebih mudah dalam memvalidasi apakah betul lebih bayarnya segitu, menguji apakah betul lebih bayarnya segitu gitu kan. Sehingga juga akan mengurangi oknum di DJP, oknum yang menakut-nakuti. Jangan minta pengembalian ya. Nanti kamu akan diperiksa. Nah, itu kan hal-hal semacam itu ketika memang semua sudah dilakukan, kewajibannya sudah dipenuhi seperti yang sering kita sampaikan ya. Kewajiban sebagai wajib pajak kita penuhin, ya haknya bisa kita minta kan begitu. Jangan sampai kita wajibannya nggak mau menuhin, cuma keluar-keluar minta hak gimana gitu ya. Munculnya petisi itu mungkin kan itu tadi orang ada yang melihat hanya atau masyarakat melihat ini alat untuk mengawasi atau mengontrol kita gitu lah, tapi belum melihat manfaatnya, kemudian kemudahan-kemudahan yang akan timbulkan ketika nanti itu sudah berlaku. Kira-kira menurut ente bro, itu penyebabnya apa? Kok apakah kurangnya sosialisasi? Mungkin kalau kita melihat ini kan sebuah sistem yang memang baru ya, dan sangat komprehensif. Artinya inilah yang menggantikan sistem yang sekarang ada di DJP. Apa sekarang? SIDJP itu ya. Dan yang selama ini kan disampaikannya bahwa memang belum terintegrasi secara penuh gitu ya. Masih part-partnya ada aplikasi masing-masing. Nah ini kemudian dengan adanya sistem ini seharusnya memang ya proses untuk memperkenalkannya, sosialisasi lah bahasanya itu ya ke kalangan kayaknya perlu lebih diperluas dan dipersering lah. Apa bahasa Indonesia dipersering ya? Lebih sering untuk disampaikan baik melalui media sehingga kan nanti masyarakat juga akan teredukasi. Ya, jangan sampai yang muncul di medsos, yang muncul di media adalah
dalam tanda kutip orang-orang yang ingin mencari panggung dengan manfaatkan pokoknya asal serang lah gitu kan. Kan seksi banget tuh nyerang orang pajak sama orang bea cukai kan seksi kan. Saya bukan membela bea cukai dan Kalau pajak. membela seksi nggak? Kalau membela seksi. Kalau membela dikirain buzzer. Padahal kita menyampaikan ya kebenaran kita sampaikan. Secara proporsional ya. Proporsional. sesuai Kalau dengan- memang itu yang harus disampaikan, benar ya itu perlu kita sampaikan. Nah, tadi kembali lagi bahwa perlu lebih diseringkan untuk menyampaikan ini ke masyarakat, ke publik. Jadi tidak hanya ke wajib pajak, misal ke asosiasi, itu sudah dilakukan ya. Ke asosiasi pengusaha-pengusaha sudah dilakukan. Tapi kan pengusaha kan malah jarang buka medsos karena mereka bekerja kan. Bekerja meningkatkan omset. Meningkatkan omset. Yang buka medsos ini kita nggak tahu kan.